Aksi saling dorong antara ratusan anggota serikat buruh dan kepolisian juga terjadi saat para buruh yang akan melakukan sweeping ke salah satu pabrik garmen di kawasan industri Sukabumi Utara dihalangi oleh polisi. Tak puas dengan hasil sweeping, ratusan buruh kemudian turun ke jalan dan melakukan long march menuju perbatasan Sukabumi Bogor dan membubarkan diri. Oke guys, welcome back. Di samping saya sudah ada Ardiansyah Laite, salah satu tim perumus penyusunan DIM RUU Cipta Kerja yang hari ini ramai diperbincangkan. Kita bisa melihat beberapa isu yang belakangan ini muncul, yaitu terkait dengan penolakan sejumlah teman-teman buruh, teman-teman pekerja terkait isi dari omnibus itu sendiri. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Kak Ale? Kenapa juga langsung itu pertanyaan? Apa lagi? Tanya Bukan, begini. Tanya lagi. Jadi latar belakang kayak dulu apa? Bukan. Untuk kita membicarakan apa itu omnibus, apa latar belakang pemerintah menyusun itu, semua orang pasti sudah tahu. Sudah banyak sumber lah. Buat apa kita membicarakan hal yang semua orang sudah tahu, begitu maksud saya. Nah, saya intinya, kenapa? Makanya saya mau bicara tentang latar belakang. Kenapa ini menjadi penting? Karena itu terkait sama perspektif orang dalam melihat pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Oke. Itu dulu pertama kalau saya penting. Gini, kita ini punya visi 2025. Oh iya. Jadi ada RPJMN 2020-2024. Di visi RPJMN 2020-2024 ini kita ingin, intinya adalah lepas dari middle income trap. Selama satu dekade lah ini kita terjebak pada pertumbuhan 5%. Ya kan, untuk sampai di target kita berada di 5 besar perekonomian dunia itu kita dituntut untuk mencapai pertumbuhan 6%. Nah, selama ini kita cuma 5%. Malah setelah pandemi ini kemungkinan besar kita bakalan minus. Makanya target untuk sampai jadi negara maju itu kemungkinan bakalan sangat sulit. Yang jadi permasalahan adalah selama ini salah satu penyebab kenapa kita susah untuk sampai ke sana adalah soal masalah perizinan berusaha. Bukan cuma perizinan berusaha, regulasi kita yang tumpang tindih. Kau bayangkan itu. Ini cerita yang saya dapat. Jadi ada satu wilayah di Jawa yang industrinya itu terpaksa harus gulung tikar karena ada kewenangan undang-undang yang diberikan kepada menteri. Perintah presiden menginginkan supaya kau melakukan A. Si menterinya menolak. Dia harus impor sesuatu, tapi karena dia menganggap ketika dia mengimpor sesuatu itu dia melanggar undang-undang, akhirnya impor itu tidak terjadi. Nah, akhirnya industri Jawa Timur itu mati, hancur. Hanya karena itu. Korban PHK berapa ribu orang itu? Entahlah, jelas ribuan orang harus PHK karena itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak 2015 Indonesia masuk di fase bonus demografi. Kau bayangkan ada 6 orang produktif di antara 10 orang di Indonesia ini. Ada 6 orang produktif dan puncaknya itu berada di 2030. Kau bisa bayangkan ini ketika banyak orang yang tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pada akhirnya itu bisa menjadi malapetaka demografi. Itu masalah. Nah, Omnibus Law ini adalah cara pemerintah untuk kemudian menyederhanakan semua peraturan sehingga investasi itu bisa masuk. Sekarang gini loh, yang jadi permasalahan selama 23 tahun, kalau kita lihat komponen itu ya, komponen pertumbuhan kan ada 5 RIS. Konsumsi, investasi, government, ekspor impor, terus apa lagi satu? 4 ya? 4 ya? 5.
konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor sama impor. Net ekspor lah. Selama ini perekonomian Indonesia itu disokong oleh konsumsi. 56% kok tidak salah. Pertumbuhan kita itu disokong oleh konsumsi. Jadi sering saya biasa cerita sama Mosin bahwa pertumbuhan 5% kita itu sebenarnya bukan karena ada campur tangan yang lain. Cuma karena kita memang konsumtif. Didiamkan begitu saja usia produktif. Didiamkan saja, tidak ada saja intervensi dari pemerintah, tidak ada apa, kita bakal bertumbuh 5%. Tanpa ada intervensi. Tanpa ada intervensi besar-besaran. Dengan bonus demografi itu. Dengan bonus demografi yang kita punya, kita bakal bertumbuh 5%. Kalau tidak ada pandemi ya. Oke. Selama ini investasi ini yang kedua. Dia kisarannya 32% kalau tidak salah. Nah, ini fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, itu tidak dimaksimalkan. Selama 23 tahun konsumsi kita tidak berubah. Segitu-gitu saja. Tiap tahun cuma naik 5%, tahun depan naik 5%, karena segitu-gitu aja. Yang paling memungkinkan untuk diotak-atik hanya investasi. Nah, kalau kita misalnya menuntut ada pertumbuhan 6%, maka selain ekspor impor, yang harus kita pastikan adalah investasi. Nah, yang jadi masalah di seputar investasi adalah dulu tahun 2010 1% pertumbuhan itu bisa sekian lapangan kerja yang terbuka. Nah, selama bertahun-tahun serapan tenaga kerja dari pertumbuhan itu semakin rendah. Kenapa? Karena tidak semua modal yang masuk ke Indonesia itu lari ke padat karya. Oke. Biasanya masuk di instrumen keuangan. Kalau toh dia masuk sektor industri, dia paling pada teknologi, mesin yang banyak, yang diserap sedikit. Bukan lagi tenaga kerja. Makanya tidak ada jalan selain membuat investasi itu masuk. Pertanyaannya kenapa dipaksa? Saya bilang ya ini momentum, bos. Pandemi sekarang, perang dagang antara Cina dan Amerika ini momentum untuk kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Tapi kenapa harus mengorbankan pekerja? Itu nanti. Cuma maksud saya adalah itu soal perspektif ya, makanya itu saya ulang lagi. Jadi ini terkait tentang perspektif kita dalam melihat omnibus. Kalau Anda misalnya anti growth, sudah jelas ini omnibus tidak bakalan bagus. Pasti salah ya. Pasti salah. Kalau Anda anti growth. Kalau Anda menganggap bahwa pertumbuhan itu penting, maka omnibus adalah sebuah solusi. Ketimbang, jadi ini saya heran orang menolak, terus apa yang kamu harap dengan regulasi yang ada sekarang? Itu jadi masalah kan? Banyak ekonom yang bilang begini, Riz. Inti masalah investasi di Indonesia adalah masalah korupsi. Kenapa bukan korupsi yang Bima Yudhistira. Iya, kenapa bukan korupsi yang dia hajar? Nah, saya mau tanya. Nah, korupsi itu penyebabnya apa? Rupanya pintu regulasi itu ya. Iya, Sogok menyogok. banyak sekali kewenangan yang diberikan ke daerah atau kepada menteri, kepada apa, sehingga pada akhirnya kewenangan itu digunakan sebagai alat untuk memburu rente. Selama bertahun-tahun ini kita melihat banyak pejabat daerah yang ditangkap oleh KPK karena masalah korupsi kewenangan. Nah, korupsi kewenangan itu yang kemudian dipangkas oleh omnibus ini. Hoax yang lain bahwa terjadi sentralisasi. Tidak juga sebenarnya. Omnibus ini adalah bertujuan untuk menarik kewenangan yang diberikan oleh presiden. Ini undang-undang ini. Desentralisasi otonomi daerah itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah. Original fungsinya ada di pemerintah pusat. Iya. Dia adalah pemberian kewenangan. Jadi kalau dia mau ambil kembali tidak masalah karena original fungsinya ada di pemerintah. Omnibus ini menarik untuk kemudian diberikan kewenangan lagi dalam bentuk NSPK, norma, standar, prosedur dan kriteria. Nah, di situ mengatur masalah teknis. Yang tumpang tindih itu bakalan dibagi rata.
di setiap KL, di setiap struktur pemerintahan ya. dari mulai pemerintah pusat, kementerian, pemerintah daerah itu diatur ulang. Cuma kalau mau dibilang sentralisasi, ya mau di apa? Undang-undangnya yang begitu. Undang-undang dasar dengan tegas menjelaskan bahwa pemilik kekuasaan, kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan ada di presiden. Itulah yang dilimpahkan kepada menteri dan kepada kepala daerah. Nah, karena kadang ada peraturan undang-undangnya ada, dibikin peraturan menteri aneh lagi, turun di daerah jadi perda parah lagi. Investasi sudah mau masuk, ya kan? Investasi sudah masuk, bermasalah di pusat. Sudah aman difix di pusat. Pas masuk menteri bermasalah. Belum lagi sampai ke daerah. Tidak masuk itu barang. Oke. Jadi pada intinya semua bergantung pada kita sangat berharap pada investasi untuk ini ya, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai di 6%, 7%. Iya. Karena kalau kita berharap pada segi konsumsi saja, itu hanya akan sampai mentok-mentoknya itu hanya 5%, dan itu tidak akan membuat kita sebagai masuk tergolong negara maju. Iya, fakta bertahun-tahun begitu ya, cuma begitu-begitu saja, tidak bakalan ada peningkatan yang signifikan. Oke, langsung ini Kak, itu mungkin cara pandang kita dalam ini ya, cara pandang kita dalam melihat omnibus ini. Maksud saya, terjadinya penolakan ini karena ada beberapa hak buruh yang kemudian dianggap tidak diakomodir. Dihapus dari undang-undang tentang ketenagakerjaan yang ada di omnibus ini. Jadi maksudnya tanggapan dari Kale yang sudah meneliti itu kayak gimana itu? Jadi gini, kalau urusan itu butuh itu juga, maksudnya penolakan terkait masalah klaster ketenagakerjaan itu juga butuh butuh dievaluasi ulang. Oke. Misalnya kayak contoh, ada beberapa awal-awal omnibus itu disahkan, penolakan utama itu banyak sekali, dan banyak juga yang hoax. Oke. Kayak misalnya contoh, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid, itu dianggap tidak ada, padahal dia masih ada. Oke. Jadi begini, ada cara baca orang yang tidak tepat. Dikira oleh mereka ketika tidak ada di draft omnibus law itu, berarti dia dihapus. Padahal tidak. Yang ada itu malah yang dirubah. Yang ada itu yang malah yang dirubah. Ketika dia Tapi tidak kan ada dirubah, beberapa yang dihapus juga. ada yang dihapus, ada yang dirubah. Nah, ketika dia tidak dirubah oleh omnibus law, berarti dia tetap berlaku di undang-undang yang lama itu, termasuk cuti itu ya. Iya, cuti haid, cuti hamil dan segala macam. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi kalau kita melihat omnibus law ini, ketimbang kita melihat dia sebagai sebuah produk hukum, sebenarnya omnibus law ini hanyalah teknik hukum supaya untuk membuat undang-undang yang lebih berkualitas. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kritikan banyak orang yang terkait masalah pesangon, masalah apa segala macam. Satu lah dulu, misalnya pesangon. Kayak pesangon misalnya, Yang dari 32 kali menjadi 6 bulan gaji ya? 25 atau 26 kalau tidak salah. 25 kali. Nah, ini Sisanya sekitar 7 kali itu dikelola dengan jaminan sekian ditanggung oleh si pemberi kerja, sekian ditanggung oleh pemerintah, dalam hari ini BPJS kalau tidak salah. BPJS ketenagakerjaan. Begini, kalau kita lihat datanya, satu Indonesia nih yang menerapkan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu hanya 7% terkait pesangon itu. Oke, maksud saya cerita Windy. Ah. Jadi Windy itu pernah diterima kerja. Dia sudah tanda tangan kontrak. Cuma karena itu hari dia bermasalah, akhirnya dia disuruh untuk mundur. Windy tidak tahu. Dia iya aja. Sehingga pada akhirnya dia tidak mendapat pesangon karena hitungannya dia adalah mengundurkan diri. Bukan diberhentikan. Karena dia tahu perusahaan ini kalau dia mengundurkan diri, dia harus bayar sekian. Nah, itu contoh perusahaan yang menerapkan. Cuma maksud saya begini Kak, di undang-undangnya saja di undang-undang yang lama saja, di undang-undang ketenagakerjaan itu aja sudah diatur sedemikian rupa, apalagi sekarang